Karebosi, seperti biasa pemirsa selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda di program ini. Tentunya kita akan membahas tema yang sangat menarik dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai penyelamatan aset Pemkot Makassar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa permasalahan aset di Kota Makassar terus menjadi atensi dari pemerintah Kota Makassar untuk menyelesaikannya. Dalam penyelamatan aset-aset di Kota Makassar sendiri, pemerintah Kota Makassar tidak hanya menggandeng pihak penegak hukum, namun lembaga anti rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut dilibatkan. Nah, sebelumnya Pemkot Makassar juga menyerahkan daftar sejumlah aset kepada KPK, di mana totalnya ada 700 persil dan aset itu berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga, baik itu dalam bentuk bangunan maupun lahan tanah. Dan pemirsa, sudah sejauh mana upaya untuk menyelamatkan aset dari Pemkot Makassar? Kita akan bahas bersama 3 narasumber saya yang sudah hadir di studio. Kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Bapak Muhammad Ansar selaku Sekretaris Daerah Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Yang kedua ada Bapak Adnan Hamzah dari selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Makassar. Selamat malam Pak. Malam Pak. Alhamdulillah baik. Baik, kabarnya? baik. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Bapak Hasanuddin Leo selaku Legislator DPRD Kota Makassar yang baru saja dilantik pagi hari tadi. Kita ucapkan selamat dulu Pak Hasanuddin Leo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kalinya, luar biasa. Selamat malam. Alhamdulillah. Baik, dan pemirsa seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung di layanan interaktif kami di 0411 368 1002. Di segmen selanjutnya Anda bisa bergabung. Nah, sebelumnya saya ke Pak Ansar dulu, Pak Sekda. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan aset yang dimiliki oleh Pemprov sejauh ini kondisinya seperti apa? Catatan-catatan apa yang dimiliki oleh Pak Ansar sendiri selaku perwakilan dari pemerintah kota? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama kalau kita bicara aset itu terlalu luas cakupannya, tapi mungkin kalau saya melihat judulnya pada malam hari ini, ya itu dibatasi tentang tadi penyelamatan itu mengarah kepada masalah tanah dan bangunan mungkin ya seputaran itu. Tentu kalau bicara aset lebih luas, saya kira begitu paling luas sekali. Kita batasi di situ dan memang itulah judul yang sangat mengemuka akhir-akhir ini, yang baik di media-media cetak maupun sosial. Nah, sampai sekarang pemerintah kota memang selalu senantiasa melakukan ya upaya untuk bagaimana penyelamatan aset-aset kita ya. Namun memang faktanya setelah kita melakukan sudah beberapa waktu bahkan beberapa tahun ya memang beberapa hal yang kita hadapi ya, ada beberapa kendala. Oleh karena itu maka dulu pernah kita bentuk dengan Bapak Ibu Dewan yang terhormat, di sana ada pansus khusus, saya kira, dan itu berjalan, saya ikuti juga. Dan terakhir ini kita memang selaku pengacara negara, teman-teman di Kejaksaan Negeri, Pak Kasih Datun, ya kita sudah mengeluarkan beberapa SKK, ya surat kuasa khusus kepada pengacara negara, ya untuk membantu kita. Tentu di bawah tetap pengawasan yang terhormat Dewan yang baru dilantik saya kira nanti. Jadi bagus ini saya kira, baru dilantik sudah bisa dengan semangat yang baru ya, semangat baru tentu akan memperlihatkan kinerja yang akan lebih baik. Dari dulu baik, tapi tentu akan lebih baik lagi. Akan lebih baik di periode ketiga. Di periode ketiga. Gitu. Saya kira itu. Jadi kita senantiasa berupaya. Terbukti kita ada di Dewan, kita ke Kejaksaan. Baik. Ya. Tapi yang menarik ini ketika menggandeng KPK, ini sebenarnya inisiasinya dimulai dari kapan, Pak? Dan kapan Pemkot dan KPK ini sudah menjalin sinergi untuk dalam proses penyelamatan aset ini? Jadi KPK memang salah satu tugasnya di Korsubga ya, tugas memang untuk melakukan supervisi di daerah termasuk di Makassar. Nah, secara otomatis ya kita memang mendapat supervisi dan pengawasan dari KPK. Nah, justru kita dengan adanya itu kita merasa senang, ya. Ya semua orang tahulah kalau KPK sangat singkat. KPK itu kan tidak perlu langsung saja kalau ada hal-hal yang memang mereka tidak perlu lapor kemana-mana, langsung dieksekusi di situ. Dia tidak perlu lapor ke kepolisian, tidak perlu lapor ke
ke kejaksaan. Tapi memang saya lihat KPK ini, Korsubga ini masih memberdayakan ya teman-teman di kejaksaan, khususnya di Kasidatun ini sebagai pengacara negara untuk di depan untuk melakukan inventarisir untuk bagaimana yang kan tujuan kita bukan mau cari siapa salah siapa tidak, yang penting aset kita ini bisa selamat. Artinya KPK ini membuka jalan. Iya. Kemudian mempersilahkan dari teman-teman kejaksaan untuk melanjutkan. Iya, dia lihat di belakang kalau ada hal mungkin ya, kalau ada hal-hal yang dianggap di situ agak susah mungkin ya mereka bisa melakukan sesuatu yang sesuai ketentuan mungkin. Ya. Tapi kalau untuk temuan-temuan sendiri, untuk aset-aset yang bermasalah tersendiri, ini jenisnya apa saja dan di mana saja, Pak? Dia kan banyak dalam bentuk aset tanah. Yang saat ini sementara ditelusuri. Yang sementara ini ada beberapa, misalnya termasuk pasar sentar, pasar butung, itu kan berproses semua, dan beberapa aset-aset yang, tapi jangan lupa ya, termasuk jangan kita cuma lihat yang bermasalah, ada juga yang diam-diam tapi itu masalah karena belum diserahkan. Misalnya yang ada di perumahan-perumahan itu kan masalah juga kalau tidak diserahkan. Itu aset, itu kewajiban bagi pengembang untuk menyerahkan. Oke. Jadi kalau saya prinsip saya, apa yang mudah kita peroleh itu dulu. Jangan yang justru susah menghabiskan waktu di situ, kita tidak ada hasil. Jadi ada yang sekira cukup mudah bisa kita ambil untuk catat, untuk segera kita masukkan sebagai aset daerah. Contohnya? Misalnya ini Jalan Metro Tanjung Bunga sekarang ini kita sudah launching dulu, ya kita launching. Sementara proses untuk penyempurnaannya ya, saya kira penyempurnaan. Karena kalau yang sesungguhnya yang dikatakan yang sesungguhnya itu ada harus lengkap diserahkan secara keseluruhan utuh dalam bentuk ya alasaknya. Iya. Gitu. Baik. Saya ke Pak Kasidatun, Pak Tan Hamzah. Kalau sejauh ini yang upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari Kejari sendiri terhadap aset kita di pemerintah kota apa, Pak? Baik, terima kasih Pak. Yang pertama tentu saya mesti berterima kasih dulu ke jajaran pemerintah Kota Makassar yang dalam hal ini kemudian memberikan kepercayaan ke kita, Kejaksaan selaku jaksa pengacara negara, untuk kemudian ambil bagian dalam proses penyelesaian permasalahan aset di pemerintah kota. Ini juga tidak lepas dari dukungan dari teman-teman Korsubga KPK dengan model pencegahan korupsi terintegrasi. Saya kira boleh kita cek bahwa ternyata semangat itu dimulai di Makassar. Bahkan berkali-kali teman-teman Korsubga mengatakan bahwa ini akhirnya menjadi skala nasional, menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi percontohan yang kemudian memadukan antara prinsip kerjasama yang baik antara pemerintah kota dengan aparat penegak hukum. Karena kalau kita berbicara tentang fungsi kejaksaan selaku jaksa pengacara negara, maka prinsip yang paling penting adalah adanya kepercayaan terlebih dahulu. Kenapa? Dan, ini dengan adanya peningkatan jumlah surat kuasa khusus, itu berarti ada kepercayaan tambah yang diberikan oleh pemerintah kota terhadap jaksa pengacara negara. Jumlah sebelumnya berapa, Pak? Sekarang ini kalau kita lihat di kurun waktu 2019, ini Kejaksaan Negeri Makassar sudah menerima ada 26 SKK, 3 litigasi itu menyangkut penyelesaian permasalahan di dalam pengadilan, kemudian ada 23 non-litigasi atau di luar pengadilan, jadi totalnya ada 26. Ada 26 menyangkut permasalahan aset yang saat ini diserahkan penanganannya atau bantuan hukumnya dimintakan ke kita selaku jaksa pengacara negara. Nah, tentu kalau kita bicara tentang aset, maka sebenarnya permasalahan aset ini jamak didapati hampir di seluruh kota besar yang ada di Indonesia. Mengurainya tentu tidak mudah, karena kalau kita bicara tentang aset, maka aset itu tidak lepas dari peristiwa masa lalu. Itu peristiwa masa lalu yang bahkan mungkin Bapak sendiri belum lahir, itu sudah belum terurai masalahnya. Nah, mengurai permasalahan ini tentu mesti dilakukan dengan strategi dan pendekatan yang berbeda. Karena kalau kita bicara tentang akar permasalahan aset di pemerintah Kota Makassar ini ada banyak faktor atau ada banyak penyebab masalahnya. Yang pertama, yang paling utama tentu saja adanya proses pencatatan yang tidak akurat. Bahkan kita mendapati misalnya ada aset yang terdaftar di BPKAD, tetapi setelah dicek kita tidak tahu lokasi aset ini ada di mana. Itu ada. Hanya mencantumkan titik koordinat misalnya, tidak ada bukti dukungnya. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Sekda, ini boleh jadi belum jadi masalah, tetapi itu akan jadi masalah kemudian nantinya kalau itu diambil alih ataukah dialih fungsikan oleh orang lain. Yang kedua, ada juga aset yang dalam fungsi yang dalam kaitannya dengan administratif misalnya, bahwa karena proses pencatatannya tidak lengkap,
kemudian proses pensertifikatannya pun berhenti di situ. Jadi belum pernah beralih ke atas nama pemerintah Kota Makassar. Iya. Masih atas nama pihak ketiga misalnya. Nah, yang ketiga ada juga misalnya ya memang yang secara sengaja atau melawan hukum dialih fungsikan. Iya. Nah, ini tentu treatment atau penyelesaiannya tidak lagi pendekatan bantuan hukum atau melalui pendekatan perdata dan tata usaha negara. Tentu pendekatannya adalah pendekatan pidana. Dan yang dominan saat ini masalahnya yang, apa, Pak? tentu yang diserahkan ke kita saat ini adalah yang berkaitan dengan adanya permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Misalnya, ada aset yang kemudian ternyata dikuasai oleh pihak lain. Ya. Yang secara hak itu adalah hak pemerintah Kota Makassar. Yang kedua, ada juga aset misalnya itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga, ternyata tidak memberikan manfaat atau kontribusi untuk pemerintah Kota Makassar. Nah, tentu itu juga yang harus kita luruskan. Karena kalau kita bicara tentang aset, maka pemanfaatannya itu boleh jadi itu untuk menambah pendapatan daerah atau kemudian dipersiapkan untuk bagaimana pemerintah kota selaku pemerintah mampu menciptakan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, itu kaitannya dengan PSU. Ruang terbuka hijau misalnya. Nah, kalau kemudian itu dialihfungsikan yang tadinya taman, tiba-tiba berdiri bangunan, yang pada akhirnya dirugikan adalah masyarakat. Baik. Nah, karena itu adalah area-area yang diperuntukkan untuk publik. Dan ini yang saya kira menjadi konsen banyak masyarakat kita dan tentu butuh dukungan dari masyarakat untuk kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi PSU yang ada di Kota Makassar ini. Karena kalau berdasarkan data, berdasarkan hasil temuan BPK, ada kurang lebih 491 pengembang perumahan. Itu kalau 400 itu tahun 2000 bahkan lebih malah sebenarnya, kurang lebih 700 titik yang sampai dengan saat ini belum menyerahkan PSU-nya. Nah, ini yang tentu menjadi PR kita bersama untuk kemudian bagaimana mendorong ini. Nah, karena kita tentu bisa membayangkan ke depan ketika kemudian pemerintah kota dituntut untuk menyiapkan ruang terbuka hijau satu sisi, tapi di sisi yang lain kita tidak punya lahan atau space area lagi untuk itu. Saya kira apa yang kita mulai hari ini itu adalah langkah-langkah untuk kemudian mengantisipasi supaya pemenuhan hak-hak masyarakat bisa kita lakukan. Baik, saya ke Pak Hasanuddin Leo dari DPRD Makassar sendiri. Kalau Pak Hasanuddin sendiri selaku legislator mitra kerja dari eksekutif sendiri melihat sejauh ini sinergitas dalam rangka penyelamatan aset Pemkot bagaimana, Pak? Baik, jadi dalam kaitan kami di DPRD Kota Makassar sebagai mitra daripada pemerintah itu sendiri telah melakukan berbagai langkah. Satu diantaranya adalah pembentukan panitia khusus untuk pencarian fasilitas umum dan fasilitas sosial tadi. Ini sebenarnya menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan dan beberapa hal yang telah dipengadilankan itu belum sekalipun pemerintah Kota Makassar memenangkan satu yang dikatakan tadi adalah merupakan haknya. Nah, sekarang persoalannya kita bercermin daripada menang atau kalah bukan persoalan dulu di sini, tetapi sejauh mana keakuratan data yang dimiliki oleh pemerintah kota yang pada saat hari itu dikatakan bahwa itu punyanya pemerintah kota. Jadi yang pertama memang yang harus dilakukan adalah bagaimana mengidentifikasi semua objek yang ada yang dicaplok sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kota Makassar ini. Kemudian yang kedua adalah proses, jadi itu pencarian. Kami kalau di DPR lebih condong lagi kepada bagaimana mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan masa lalu. Preventif. Ya, jadi preventifnya saya kira adalah sekarang kalau tadi dikatakan ada 400-an sekian pengembang yang belum menyerahkan, maka selalu kami katakan kepada pemerintah kota bahwa untuk lahirnya sebuah izin mendirikan bangunan dari pengembang itu harus memenuhi kewajibannya. Salah satu kewajiban adalah mensertifikatkan yang menjadi hak daripada pemerintah kota, baru bisa terbangun itu barang. Jadi kalau misalnya ada aturan 70-30 atau 60-40, maka 40 atau 30% itu sudah atas nama pemerintah kota. Itu dalam rangka mengantisipasi. Jadi ketika terbangun, kapan mau digunakan oleh pemerintah kota, tidak soal. Karena sudah ada legalitas formal yang dipegang oleh pemerintah kota. Nah, ini menjadi syarat ya untuk kemudian dinas terkait dalam memberikan perizinan baru bisa mengeluarkan ketika itu dipenuhi. Nah, ini proses mengantisipasi. Karena jangan kita salah dua kali.
cukuplah yang kesalahan-kesalahan di masa lalu ini karena mungkin data tidak akurat, menunjuk titik parsil yang tidak jelas dan seterusnya, sehingga ada sekolah, ada kantor lurah yang menurut masyarakat punya dia. Sementara pemerintah kota mengatakan itu punyanya pemerintah kota. Nah kemudian setelah dipersandingkan administrasi, terkadang pemerintah kota kalah. Nah yang kedua mengantisipasinya lagi ketika misalnya sudah punya hak legalitas daripada pemerintah kota, maka tidak senak perut lagi pengembang untuk menggunakan fasum-fasos yang sebenarnya sudah menjadi hak milik daripada pemerintah kota sebelum terbangunnya itu barang. Nah, yang lalu-lalu ini kan hanya diberikan bahwa memang ada fasum, ada fasos sekian persen, tapi itu tidak punya hak legalitas. Oleh karenanya mengantisipasi ke depan, maka memang sudah menjadi persyaratan untuk terbitnya perizinan daripada pengembang itu. Saya kira dua hal itu yang paling penting dilakukan. Yang pertama mencari, tapi tentunya melakukan identifikasi dengan segala macam administrasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah langkah preventif. Itu saya kira yang kita lakukan selaku legislator DPR. Identifikasi dan langkah preventif. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan Pak, pembahasan kita semakin menarik. Dan saya kembali mengundang pemirsa di rumah untuk bergabung di layanan interaktif kami di 0411 368 1002. Obrolan Karebosi kembali sesaat lagi.